Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Iya, pada siang hari ini saya akan live bersama seorang pendeta, seorang pastor Katolik, dan seorang biksu Buddha untuk kemudian kita ngobrol bareng dan di jam 2 nanti mengajak teman-teman semua untuk ikut doa bersama yang digagas oleh Menteri Agama bersama nanti seluruh tokoh agama di Indonesia di YouTube-nya Kementerian Agama. Nanti kita doa bersama di sana demi kebaikan kita semua. Yang wafat semoga diterima rohnya di sisi Allah, yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga Allah jaga, dan semoga pandemi ini segera musnah dari Indonesia dan dari dunia. Kita akan mengajak semua agama untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan yang terpenting dari rumah masing-masing. Pray from home. Oke, ini Pastor Postinus sudah masuk kayaknya. Kita ajak beliau. Oke, saya sambil invite dulu teman-teman. Oke, Bang Yeri juga. Oh, sudah masuk semua. Oke. Bang Yeri. Oke, kemudian Pastor Prostinus. Jadi, halo. Halo. Siang. Selamat Halo, siang. Sahabat. Apa kabar? Kabar. Biksu, Habib, Pastor. Halo, Pas. Halo, Salam kenal ya. Salam Semua siang, ya, Mas. sahabat ya. Bapak Pendeta, Bapak Biksu, Selamat selamat siang. siang. Salam sehat. Salam sehat, salam kenal. Oke, aku perkenalkan Salam kenal. satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, Mangga. di sebelah saya ada Biksu Swansyu. Nah, sahabat saya dan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol di YouTube saya di Jeda Nulis. Kemudian beliau adalah tokoh muda Buddha. Nah, di bawah saya ada Pendeta Yeri Patinasarani yang Halo semua. Habib, kita pasti sudah Pastor, Biksu. seorang pendeta, tokoh muda dari agama Kristen, Protestan. Dan satunya lagi adalah Pastor Postinus, sahabat saya. Kita sering mention-mentionan di Twitter, tapi saya baru tahu kalau beliau juga ada Instagram. Dan akhirnya kita janjian untuk ketemu di Instagram, nongkrong bareng sekarang dan doa bersama nanti. Beliau adalah tokoh muda agama Katolik. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat pastor, pendeta, dan biksu yang hadir. Meskipun dadakan nih, Ya. tapi kebaikan selalu ada jalannya meskipun dadakan. Nah, sekaligus buat teman-teman, ini sengaja saya dadakan gagas karena tadi dapat informasi bahwa jam 2 nanti Menteri Agama Gus Yakut itu akan menyelenggarakan doa bersama lintas agama. Dan rencananya Bapak Presiden juga ikut di YouTube Kementerian Agama, nanti akan disiarkan. Doa bersama ini ditujukan untuk kebaikan kita bersama di tengah kondisi yang sedang kurang baik, di mana kita mendapatkan kabar hampir setiap hari atau bahkan mungkin beberapa jam sekali kawan kita, saudara kita, orang di luar sana yang wafat, sakit, positif COVID dan lain sebagainya. Kita ingin semua ini segera berakhir dan semua yang sakit disembuhkan serta yang wafat semoga diterima di sisi Tuhan. Nah, pertama-tama aku mungkin ke yang belum sempat hadir di YouTube aku, Pastor Postinus. Pastor, apa kabar, Pastor? Kabar baik, Habib. Nah, Pastor, pertama tuh aku mau tanya soal
kekuatan doa dalam perspektif Katolik, Pastor. Kita kan sudah usaha nih semaksimal mungkin. Bahkan semua orang sudah berusaha. Dari pemerintah, dari warganya, dari ormas-ormasnya. Semua kita sedang berusaha bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Nah, tentu usaha itu akan terus kita lakukan dan terus kita kembangkan. Tapi kita sebagai umat beragama kan yakin bahwa salah satu bagian dari usaha yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan adalah doa. Nah, kalau dalam perspektif Katolik, Pastor, mohon wejangannya tentang kekuatan doa. Silakan, Pastor. Ya, mangga. Baik, Habib, Bapak Biksu, dan Bapak Pendeta. Kalau dalam perspektif Katolik sebenarnya juga sama dengan saudara-saudari kami umat Kristen Protestan, bahwa kami merujuk pertama-tama dalam kitab suci, dalam Injil. Dan kalau kita melihat dalam Injil Matius misalnya, di mana ada 2 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka juga dia hadir, Tuhan Allah hadir di sana. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9 misalnya, itu sangat bagus. Dikatakan di sana, dan aku berkata kepadamu, berarti Yesus yang mengatakan begitu, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kalau kita mengetuk pintu hati Tuhan Allah, mengetuk pintu surga, maka juga Tuhan Allah mengabulkan doa kita. Ini keyakinannya, ini keyakinan kita. Maka apa yang digagas oleh Bapak Menteri Agama Gus Yakub itu sangat baik untuk menghimpun kekuatan kita sebagai umat beriman untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Tidak hanya dari sisi kekuatan kita, tetapi juga dari sisi ilahi. Kita membiarkan rencana Allah terlaksana di dalam diri kita. Jadi itu untuk sementara. Oke. Pak Habib, Bapak Pendeta, Bapak Biksu. Oke, terima kasih, Pastor. Kemudian ke Biksu Tuan Siu. Biksu, bagaimana arti doa dalam agama Buddha, Biksu? Oke, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sampai ke langit. Yang saya muliakan ya para sahabat Habib Hussein Jafar ya, Pendeta Yeri, dan satu lagi Romo siapa maaf? Postinus. Oh, Romo Postinus ya. Salam kenal dari saya, Suhu Cuansyu. Cuman seringkali Habib kesulitan menyebut nama saya, beliau menyebutnya dengan Suhu Suryadi. Bagi saya, it's okay, tidak masalah. Kekuatan doa. Tentu semua setuju bahwa di Indonesia Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan satu kekuatan di dunia. Buddha tidak, sebagai umat Buddha saya tidak menolak. Namun dalam pandangan Buddhis, Buddha memiliki pandangan bahwa doa adalah kekuatan. Kekuatan dari dalam. Ketika orang berdoa, tentu hasil dari doa adalah satu hati yang damai. Seperti selayaknya dalam doa, kedamaian ada dalam dirinya. Kekuatan dari dalam. Cuman seringkali kita sendiri yang merasa ragu dengan yang akan datang. Apakah doa ini terwujud atau tidak? Harapan adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan. Upaya kita adalah kekuatan. Maka Sang Buddha mengatakan dalam dharmanya, segala sesuatu adalah saling keterkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Doa kekuatan dari dalam akan sesuatu yang terjadi seperti masa pandemi. Semua berdoa semoga pandemi segera berlalu dapat diatasi. Itu harus ada.
Dan ketika kita berdoa demikian, saya yakin kedamaian hati, ketenangan hati itu sudah muncul sebenarnya. Tapi kenapa kita masih ragu? Karena ada penantian terjadinya suatu kenyataan dalam doa. Untuk mewujudkan hal ini, Buddha mengatakan bahwa ada doa, ada karya. Maka apa? Keberadaan kita berpengaruh besar untuk kebersamaan kita. Nah, yang paling penting, doa sudah, kedamaian sudah ada. Satu yang Buddha pesankan, jangan menolak kenyataan. Pandemi memang ada dan harus kita terima. Maka menerima kenyataan ini adalah satu bentuk ajaran Buddha yang sangat tinggi. Harapan bagus, tapi kenyataan tidak bagus, tidak sesuai dengan doa. Kita harus bisa menerima. Maka kekuatan doa tidak bisa berdiri sendiri. Karena Buddha mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Maka semua adalah keterkaitan. Doa yang berhasil berarti apa? Kesempurnaan dari segala bentuk sesuatu yang mendukung. Ya, maka dari sinilah kita berharap doa kita tidak hanya sekedar doa. Ada kekuatan damai. Apapun yang terjadi, tetap hati harus damai. Kita terus bersama dan saya yakin kita bisa melampaui hal ini. Karena apa? Buddha selalu mengatakan, segala sesuatu adalah berubah. Tidak ada yang abadi. Terkadang kita lupa, ya, kita lupa. Sesuatu sudah berubah, cuman keabadian dalam pikiran kita masih ada. Jadi saya berharap, mari kita berdoa, segalanya berubah. Kekuatan perubahan ini bisa mengantarkan kita dari karya ini menjadi satu kenyataan harapan kita. Tetapi juga harus tahu, harapan kita terwujud tidak berhenti sampai di situ. Dunia terus berubah. Perubahan ke dalam akan menjadi baik. Perilaku kita sangat mendukung. Satu orang berbuat buruk, satu dunia bisa hancur. Maka apa? Mari bersama sejukkan jiwa, sebarkan untuk semua. Yang merasa bersalah, membuka diri untuk meminta maaf. Yang merasa benar, terima maaf seseorang. Mereka yang buruk bisa berubah menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, yang baik bisa menjadi buruk. Maka cara terbaik adalah mari menjadi insan, menjadi penyejuk jiwa, sebarkan ke siapa saja. Jangan memaksa orang itu untuk berubah. Nasihat harus, memaksa jangan. Banyak terjadi kekacauan karena memaksa. Ini sumber dari segala bentuk permusuhan. Maka dari doa juga tidak boleh melupakan sesuatu yang nyata sedang terjadi. Ya, jadi intinya apa? Segalanya berubah. Mari perubahan seperti apa yang kita inginkan. Karya kita harus menunjukkan tercapainya suatu doa dan harapan. Semoga ini yang bisa saya berikan. Kita hadapi kenyataan dengan nyata. Disinilah musibah kadang menjadi berkah. Kenapa? Di situ kita merasa bahwa keberadaan kita menentukan orang banyak. Satu orang terluka, semua dunia bergetar. Maka jangan merasa besar dan mengabaikan yang kecil. Badan yang begini besar, ketika telinga sedikit sakit, semua jiwa meronta. Maka pesan saya, kita adalah sesuatu yang berkesatuan, tidak bisa berdiri sendiri. Maka harmoni menjadi kekuatan di negeri ini. Semoga Indonesia dengan doa kita, dengan segala usaha kita, pandemi bisa diatasi. Indonesia jaya, dunia damai, sejahtera. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Biksu. Terima kasih. Terima kasih, Biksu. Saya sementara komentarnya agar kita agak ke distract oleh komentarnya. Oke. Kemudian selanjutnya kepada Pendeta Kerry. Oke. Itu kita ingin wejangannya dalam kekristenan, Pendeta Kerry. Silakan. Ya, pastinya doa berkaitan dengan iman. Dan dalam iman Kristen, dipercaya bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga untuk melepaskan sesuatu. Jadi kita butuh iman bukan cuma untuk mendapat, tapi juga untuk melepas. Itu sebabnya dalam sudut pandang kekristenan, kekuatan doa tuh ada di
jiwa besar menerima jawabannya, apapun itu. Makanya yang paling sulit adalah menerima. Karena berdoa berbicara soal keinginan kita, tapi menerima berbicara soal kedaulatan Tuhan. Makanya dalam pelayanan Yesus dibuka dan ditutup dengan sebuah doa dan pernyataan yang sama. Ketika dia dibaptis, dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi ada hal-hal yang nggak dia sepakati, tapi di atas segalanya, biarlah kedaulatan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Lalu di akhir pelayanannya pun di Taman Getsemani, dia berlutut dan berdoa, dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, ini bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan sebuah kedewasaan, kematangan cara berpikir, kedalaman karakter, paradigma, kedewasaan. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi doa harusnya membuat anak-anak Tuhan legowo dengan apa yang terjadi. Jadi selain kita memohon sebuah perubahan besar, doa juga mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menerima sebuah kedaulatan yang ada dan sedang terjadi, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena ada sebuah rencana yang indah. Saya tutup dengan ini, dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihinya. Sekian dari saya, Bib. Ya, Terima kasih. Kalau kami dalam Muslim meyakini dalam salah satu ayat Quran, Oni astajib lakum, bahwa berdoalah kalian kepadaku, maka aku pasti akan menunaikannya. Aku pasti akan menjawab doamu. Hanya saja kadang doa itu dijawab bukan dengan waktu yang cepat, tapi dengan waktu yang tepat. Kadang orang kemudian tidak sabar menunggunya dan menganggap doanya tidak diterima. Atau karena doanya tidak sesuai dengan yang dia butuhkan, karena manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh, dia tidak tahu tentang apa yang dia butuhkan, maka biasanya Tuhan berikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia minta. Karena apa yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik untuk dia. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh dalam Islam, beliau berkata, saya senang kalau doa saya dikabulkan oleh Tuhan, tapi saya lebih senang kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena ketika doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti Tuhan berikan yang terbaik untuk saya. Ketika doa saya dikabulkan, berarti Tuhan berikan yang terbaik sebagaimana yang saya minta. Tapi ketika Tuhan yang mengabulkan sesuai dengan keinginannya, berarti itu yang terbaik untuk saya. Karena yang memberinya adalah yang Maha Tahu. Nah, dan doa dalam Islam memang diyakini harus dengan seluruh kedamaian, dari hati yang damai, pikiran yang damai, bahkan dengan kata-kata yang damai. Tidak ada masalah doa dengan bahasa apapun. Tak mesti hanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau tanpa bahasa sekalipun nggak apa-apa. Yang penting doa itu muncul dari ketulusan hati yang damai. Nah, sebelum kita beranjak, karena masih ada waktu, Pastor, saya mau minta satu komentar lagi. Bagaimana membesarkan hati umat Katolik di tengah pandemi yang begitu berat ini? Sebagian mereka ditinggalkan oleh saudaranya, bahkan orang tuanya. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini sebagai seorang umat Katolik dalam perspektif Pastor? Baik, Habib Jafar, Pak Pendeta, dan Bapak Biksu. Saya juga berulang kali menyampaikan ini kepada umat, kalau saya dikirim ke WhatsApp, atau juga kalau saya tulis di Twitter saya. Apa yang saya tulis sebagian besar misalnya seperti begini. Kita bersyukur pada saat-saat ini bahwa kita berkumpul bersama keluarga. Pada saat-saat yang sangat genting juga kita melihat anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Mereka mengharapkan kehadiran kita. Tetapi kehadiran kita tidak semata-mata fisik, tetapi juga secara spiritual, dalam doa, dalam perhatian kita, saling sapa satu sama lain. Maka saya kadang-kadang kalau ada yang sakit, minta didoakan, saya video call bersama mereka. Jarak
tidak bisa membatasi relasi. Doalah yang menghubungkan satu sama lain. Maka juga saya selalu mengajak, baik umat Katolik maupun umat yang lain, marilah kita saling berbagi, saling memperhatikan, saling menolong. Saat-saat ini yang kita butuhkan adalah kehadiran, perhatian. Dan perhatian ini dilandasi dengan cinta, kemanusiaan, persaudaraan. Kita tidak bisa melihat lagi sekat-sekat agama, tetapi kita adalah sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bapa yang sama, Tuhan Allah. Maka saya berpesan kepada semua umat, tidak hanya umat Katolik, marilah kita saling membantu, saling menolong, dan hadir dalam saat-saat yang penting ini. Kita bisa optimis keluar dari saat-saat sulit ini. Amin. Pastor, satu lagi yang juga penting untuk umat Katolik, dan nanti saya minta dari semua tokoh agama juga untuk umatnya masing-masing. Ini kan Kementerian Agama bikin namanya Pray from Home, doa dari rumah. Karena masih kita mungkin ada yang sebagian masih memaksa untuk pergi ke rumah ibadah masing-masing untuk beribadah. Bagaimana himbauan dari Katolik untuk kita beribadah di rumah tersebut, Pastor? Baik. Saya beberapa kali menyampaikan kepada umat, bahkan sebelum pemerintah mengeluarkan aturan PPKM, itu Keuskupan Bandung, umat Katolik Bandung sudah tidak beribadat lagi di rumah ibadat, tetapi semua beribadat di rumah masing-masing. Berdoa di rumah. Mengapa? Karena kita mesti mentaati. Karena mentaati apa yang baik, apa yang benar, apa yang bijak, itu juga adalah bagian dari ini. Saya menghimbau pada semua umat Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita taat, marilah kita mentaati protokol kesehatan, kita berdoa dari rumah kita masing-masing, dan berusaha untuk menjauhi kerumunan. Memakai masker, saya selalu memakai masker, yaitu hanya karena saya sekarang sendiri, tapi saya selalu memakai masker dimanapun, selalu ada di kantong saya. Karena dengan demikian, kita juga mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Saya yakin umat Katolik mentaati ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Oke, terima kasih Pastor. Kemudian ke Pendeta Yeri mungkin. Pendeta Yeri, pertama soal itu ibadah di rumah terlebih dahulu, perspektif Kristen, Pendeta Yeri. Iya, karena kita ini terang dan garam dunia, artinya keimanan kita diidentifikasi dengan bagaimana caranya kita berdampak pada sekeliling kita, maka satu-satunya jalan hari ini menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi garam dan terang adalah mematuhi protokol kesehatan. Ibadah di rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketika kita menolak dengan alasan apapun, kita sedang mengingkari sebuah inti dari ibadah itu sendiri. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita menjadi berkat buat orang lain dengan cara beribadah di rumah. Nah, selanjutnya umat Kristiani Protestan pasti juga sebagian kehilangan keluarga, kan orang tuanya, Bang Yeri. Mereka butuh kekuatan tokohnya. Bagaimana menghadapi pandemi ini? Bagaimana melihat pandemi ini sebagai satu keindahan? Ya, jadi saya melihat gini, ada satu kekuatan di balik kata terima kasih ya, dalam bahasa Indonesia. Terima kasih itu artinya kalau dikasih terima, kalau diminta ya kasih. Pandemik ini adalah waktu kita merenungkan bahwa segala sesuatu bukan punya kita. Terima, kasih. Terima, kasih. Dan itulah akan membuat kita menjalani kehidupan ini dengan tetap bersuka cita, karena kita sadar bahwa segala sesuatu, keluarga, uang, kesehatan, itu bukan punya kita. Dan yang kedua, serahkanlah semua kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Jadi ini momen yang paling baik untuk orang berdiri di posisi yang paling tepat di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Oke, terima kasih Bang Geri. Kemudian ke Biksu Swansyu. Nah, saya sudah bisa nih, Bang. Udah bisa ya. Sorry ya, saya lagi di luar, jadi
kondisinya tidak ini ya. Nggak Jadi apa-apa, tetap saya usahakan yang terbaik untuk Indonesia ya. Jadi lagi gini, penuh perdamaian. Nah, dua ya saya itu. Pertama, kuatkan umat Islam di tengah pandemi ini. Kemudian yang kedua, himbauan untuk beribadah di rumah saja. oke. Ya, saya sesadar-sadarnya bahwa keberadaan saya berpengaruh besar untuk orang banyak, terutama yang di sekeliling kita. Saya, Suhu Chuanshu ya, mengajak umat Buddha yang tergabung di sini, semoga yang tergabung di sini juga turut menyalurkan. Doa adalah bersatunya kekuatan baik dari pikiran dan hati yang suci. Ya, di sini doa sifatnya adalah individu, sehingga tidak ada tempat khusus yang bisa menghalangi niat kita. Maksudnya dimanapun tempat, dimanapun kita berada, doa bisa didirikan. Wihara adalah tempat berkumpulnya banyak orang untuk berdoa bersama. Doa seorang diri dengan doa bersama, kekuatannya sama dalam arti kita menikmati satu sukacita yang sama. Namun kita sadar, kebersamaan kita hari ini bukan berarti tidak hadirnya doa kita. Doa tetap harus dimanapun kita berada. Dan hari ini kita sadar, kebiasaan doa bersama yang selama ini kita lakukan, hari ini belum bisa diwujudkan. Kenapa? Doa yang baik, kedamaian bisa terwujud, tentu adalah ketika kita dengar bahwa kita semua dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera. Di pandemi ini, kita tidak bisa bersama secara badan jasmani. Tapi saya yakin, dengan kekuatan pengertian yang benar, kita sadar bahwa dengan berkumpul seperti yang dulu, berkumpulnya jasmani kita, itu akan sulit untuk memutus pandemi ini. Maka dengan hati yang benar-benar tanpa menghilangkan rasa hormat, mari para umat Buddha khususnya, dan seluruh saudara sahabat yang hari ini ada bersama kita, mari kita bangun kekuatan akan kesadaran daripada kondisi ini. Semoga dengan kekuatan dan kesadaran kita, keselamatan kita penting, orang banyak juga penting, sehingga hati menjadi tetap sejuk, walaupun badan tidak bersama, namun hati yang untuk menyelamatkan, menyejukkan, doa yang hikmat, mari kita lakukan secara individu. Demikian, terima kasih. Iya, Terima dalam kasih. Islam Nabi katakan bahwa semua tempat di mana kita beribadah, di mana kita bersujud adalah masjid. Maka di tengah kondisi seperti saat ini, umat Islam sudah menjadi ketentuan yang telah dituliskan oleh seluruh ormas Islam bahwa kita harus beribadah di rumah saja ketika kita berada dalam kondisi sakit atau kita berada di zona merah atau sekedar ada perasaan yang ragu untuk kita ke masjid karena takut tertular. Dalam Islam, hujan lebat saja menjadi sebab diperbolehkannya untuk sholat di rumah. Apalagi corona dan pandemi yang mengglobal seperti saat ini. Karena itu kita tidak bisa ke masjid, mari kita masjidkan rumah kita masing-masing. Dan nggak apa-apa tidak bersama, karena dalam Islam, silaturahmi, kebersamaan itu intinya bukan kebersamaan fisik, tapi kebersamaan hati. Meskipun bersama secara fisik, tapi di tengah kondisi seperti saat ini bisa membuat saudara kita sakit hingga wafat, maka itu justru bukan kebersamaan yang dikehendaki Allah. Tapi ketika walaupun tidak bersama secara fisik, tapi hati kita diikat oleh cinta, maka itulah kebersamaan yang sejati. Dan pandemi ini adalah ketentuan dari Tuhan. Entah itu karena perbuatan manusia, karena kelalaian manusia, tapi percayalah bahwa ini adalah takdir dari Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Al-Quran bahwa bisa jadi kamu menganggap sesuatu yang telah aku tetapkan ini buruk, padahal itu yang terbaik buat kamu. Dan sebaliknya bisa jadi apa yang kamu sukai itu adalah sebenarnya buruk bagi kamu. Maka di tengah pandemi
Di mata kita mungkin pandemi ini adalah kesakitan, keburukan, kematian. Tapi percayalah bahwa di mata Tuhan inilah yang terbaik untuk kita. Maka yang tersisa adalah ambillah sisi-sisi baik atau hikmah dari pandemi ini. Salah satunya dulu, kematian seolah jauh dari kita. Padahal kematian itu dekat, kematian itu pasti. Tapi saat pandemi ini kita merasakan kematian itu betapa pastinya dan betapa dekatnya dengan kita, sehingga tidak ada kekuatan kecuali kita terus mendekat kepada yang maha kuasa atas nyawa dan kehidupan kita bersama. Oke, ini sudah masuk jam 2. Saya mau mengajak teman-teman semua yang menonton live di sini untuk melanjutkan nonton live di YouTube-nya Kementerian Agama. Di sana ada tokoh-tokoh agama dari semua agama dan kayaknya lebih canggih karena lebih senior dari kita. Kita berdoa bersama di sana demi kebaikan kita bersama. Terima kasih Pastor Postinos, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pastor Habib. Terima kasih sahabat semua ya. Sehat. Terima kasih. Untuk kita Indonesia kuat. Ya. Salam buat teman-teman semua. Oke, makasih. Pamit.